Halo guys, ketemu lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Tias, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi Yakult. Mana strategi Yakult ini masih menggunakan strategi dalam tanda kutip jadul gitu ya teman-teman. Tapi kali ini saya tidak akan membahasnya sendiri dong tentunya. Di sini saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswa UNJ. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke Bu, perkenalkan nama saya Ilham Raffi Priambodo. Saya merupakan salah satu mahasiswanya Ibu Daru di mata kuliah Perilaku Konsumen, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Nah, oke. Ilham ya panggilannya. Ya, betul. Ilham tahu Yakult nggak? Tahu Bu, saya suka ngeliat sih Bu, dari dulu juga kecil suka konsumsi. Oke, Ilham. Dari hasil riset kecil-kecilan nih, Yakult itu merupakan minuman probiotik asal Jepang, dan Yakult ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun berapa coba? Tahu aku waktu itu aku baca pernah kira-kira itu tahun 1930-an Bu. Oke, jadi sebelum Indonesia merdeka ya, Iya, Bu, Yakult betul. ini sudah ada. Kalau Ilham sendiri udah tahu Yakult ini dari sejak kapan sih Ilham? Nah, kalau tahu sejak kapan, jadi waktu itu tuh ceritanya gini Bu. Waktu saya kecil mau berangkat TK, itu saya ngeliat ada ibu-ibu pakai baju merah Bu, kotak-kotak merah, terus celana merah, pokoknya serba merah semuanya, pakai topi Oke. merah. Terus nuntun sepeda Bu, sepeda keranjang gitu Bu. Pas saya telik terus ternyata ada tulisan Yakult. Nah ternyata itu Yakult Lady Bu. Oke, aku juga sering nih ketemu sama Yakult Lady ya namanya, yang ibu-ibu pakai baju kotak-kotak merah itu kan. Nah kalau dulu masih yang pakai sepeda Pakai gitu sepeda ya. keranjang Bu dulu. Kalau sekarang kan udah ada yang pakai motor, tapi tetap ya ibu-ibu. Ilham, Yakult ini kan melakukan pemasarannya yang cukup jadul ya. Dengan yang masuk, bukan masuk ya, maksudnya rumah ke rumah gitu. Nggak mungkin yang tiba-tiba masuk sih, maksudnya datang dari rumah ke rumah gitu kan. Padahal saat ini kan udah era digitalisasi. Untuk pemasaran juga sudah memasuki era pemasaran digital gitu ya. Gimana nih menurut Ilham pemasarannya si Yakult ini melalui Yakult Lady tersebut? Oke, sebenarnya saya jelasin dulu Bu ya. Yang saya tahu itu Yakult Lady itu sebenarnya adalah program CSR dari si perusahaan Yakult itu. Jadi program CSR itu mereka itu memberdayakan perempuan-perempuan atau ibu-ibu untuk bekerja Bu. Nah salah satunya Yakult Lady ini untuk ambil dari rumah ke rumah berjualan Yakult gitu Bu, muter keliling gitu Bu. Oke, jadi sebenarnya bagus juga ya programnya si Yakult ini. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu dan juga dapat menambah penghasilan sehari-hari tentunya gitu. Betul sih Bu, kalau kayak gitu bisa nambah-nambahin pendapatan sehari-hari gitu kan. Terus selain itu juga yang saya tahu tuh Yakult Lady itu juga saat melakukan promosi rumah ke rumah itu dia juga mengedukasi kepada konsumennya Bu. Dimana ibu-ibu, biasanya kan ibu-ibu rumah tangga tuh kan jarang ya Bu main media sosial, jarang megang HP gitu kan. Paling bener. WhatsApp doang tuh, grup-grup WA ibu-ibu tuh kan. Tapi kalau kayak Instagram gitu-gitu tuh jarang tuh biasanya. Nah Yakult Lady ini ngincar ibu-ibu itu biar bisa ngerti gitu. Yakult nih masih ada, Yakult nih masih promosi loh gitu. Oke, biar ibu-ibu yang tidak menggunakan sosial media atau jarang gitu ya bersosial media ini tidak ketinggalan info mengenai Yakult tersebut betul, Bu, iya. gitu. Makanya si Yakult masih menggunakan strategi penjualan dari rumah ke rumah melalui Yakult Lady ini ya, Ilham ya. Iya betul Bu. Terus nih Ilham, interaksi antara Yakult Lady dengan konsumen itu kan dapat meningkatkan keakraban juga ya antara Yakult Lady dengan konsumennya. Nah apalagi kalau relasinya itu kan yang jualan ibu-ibu, terus sasarannya tadi ibu rumah tangga gitu. Pasti kan anggota keluarganya juga bisa kayak dapet nih chemistry-nya antara ibu-ibu gitu. Ilham, tahu slogan Yakult nggak? Oh slogan Yakult tuh unik tuh Bu. Slogan Yakult saya juga sering denger tuh Bu di televisi gitu Bu. Tahu Bu saya Bu. Mungkin Ilham bisa nyanyiin dong slogan Yakult itu gimana? Karena slogan ini juga menjadi salah satu
ini ya salah satu strategi marketing gitu biar si produk ini selalu diingat oleh konsumen. Iya gitu. betul. Slogan ini juga selalu diingat-ingat gitu ya Bu ya. Oke, mungkin kita mulai kali ya, saya pandu nih Bu. Oke, 1, 2, 3 boleh. aja deh, Bu. Aku juga ikut nih, Oke, berarti Ibu ya. juga ikut lah. Aduh, nggak Ilham aja. Enggak, jangan, biar Oke. rame kita. Gimana slogannya? Oke, 1, 2, 3. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, gitu Bu. Aku jangan lupa ini endorse kita Iya, berdua betul. ya. Kembali lagi ke topik kita kali ini nih, Ilham. Mengenai Yakult ya. Kalau tadi kita udah ngomongin pemasarannya, yang penjualan dari rumah ke rumah menggunakan Yakult Lady. Terus selain itu, keunggulan penerapan strategi dari si Yakult Lady ini apa sih, Ilham? Kenapa kok sampai sekarang tuh masih digunakan? Pastinya ada kelebihannya dong, sehingga tidak ditinggalkan oleh si Yakult. Oke, menurut saya keunggulan dari strategi yang tradisional ini nih, Yakult tuh bisa tetap ngejangkau konsumennya tuh lebih luas lagi Bu. Nah, salah satunya contohnya itu tadi yang ibu yang jarang main media sosial itu Bu. Kan kayak gitu kan sekarang kan, apalagi di kampung-kampung yang masuk-masuk gang gitu kan jarang ya, yang punya wifi atau kuota kan jarang ya Bu ya. Jadi kayak gitu-gitu masih berguna banget Bu. Jadi si Yakult Lady ini nih bisa tahu kritik dan saran dari konsumennya sendiri gitu. Jadi bisa mengikat tadi ya, meningkatkan ikatan penjual dan konsumen yang sesama ibu-ibu. Jadi ikatan emosionalnya itu dapet gitu ya, Ilham. Aku dengar ya ada Yakult Lady itu juga bisa langganan gitu ya, kayak betul Bu. antarnya tiap hari Senin atau kali seminggu gitu ya. Itu bener gak sih, Ilham? Ya betul Bu. Jadi kalau ibu misalkan ingin berlangganan gitu kan sama si Yakult Lady, misalkan Yakult Lady-nya lagi lewat nih Bu, lagi lewat rumah ibu gitu kan. Terus ibu beli gitu di hari itu, terus ibu bisa bilang kayak, Mbak nanti antar lagi ya hari ini gitu kan. Nah itu jadi bisa berlangganan tuh Bu, jadi rutin terus gitu Bu. Kebetulan saya juga rutin Bu di rumah Bu. Wah, luar biasa ya. Jadi di situ benar-benar ikatan emosionalnya itu terbentuk. Tapi kembali lagi nih tadi, kita hidup di era digital gitu ya. Nah kira-kira Yakult ini selain tadi menggunakan strategi Yakult Lady, digitalisasi apa sih yang mereka gunakan? Oke, setahu saya Yakult Lady ini juga aktif gitu Bu di sosial media ya. Jadi yang saya tahu itu dalam belajar marketing itu ada namanya brand activation. Karena brand activation ini promosinya itu tidak hanya dilakukan oleh tim marketing. Jadi dilakukan oleh staff-staff lainnya. Nah, salah satunya kayak Yakult Lady ini nih. Dia kan bukan tim marketingnya nih, tapi dia yang mendistribusikan gitu. Tapi dia juga ikut nih promosi gitu kan. Nah, contohnya itu saya pernah lihat ada di media sosialnya Yakult, di akun TikToknya Yakult ada namanya konten, salah satunya itu adalah A Day in My Life sebagai Yakult Lady gitu. Oke. Menarik ya, seru ya. Jadi mereka tetap mengikuti tren supaya tidak tertinggal, tapi mereka tetap mempertahankan strategi Yakult Lady tadi gitu. Jadi biar semua kalangan, baik dari kalangan muda yang suka scroll media sosial ataupun yang para ibu rumah tangga yang mungkin tidak sempat gitu ya buat main media sosial, itu tetap dapat, tetap kejangkau gitu Bu. Tetap dapat nih informasi mengenai si Yakult gitu. Ilham, tapi sorry banget nih, kita sudah waktunya habis karena keterbatasan waktu ya Ilham. Mungkin besok di lain kesempatan teman-teman ada kritik dan saran buat aku dan Ilham nih, kira-kira ngebahas apa lagi gitu. Mungkin besok kita ngebahas produk yang serupa atau saingannya mungkin. Boleh, yang kompetitor-kompetitor gitu. Yang seru-seru bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman tulis di kolom komentar tuh, ramein kolom komentar, masih nggak minum Yakult coba. Oke. Tadi slogannya apa Ilham? Oke, slogannya itu adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke, thank you Iya, Ilham. sama-sama Ibu Daru. See you next post. Dadah.